Selamat siang sahabat, bersama saya Tika Amsar kembali dalam Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today yang disiarkan serentak di 6 radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Untuk update Breaking News Update COVID-19 bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Hari ini untuk Jatim News Studio Breaking News Update COVID-19 di edisi hari Jumat 17 April 2020 saya awali dari laporan reporter Suara Sidoarjo. Ada Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo yang mengabarkan bahwa Pemprov Jatim lakukan konversi dana desa jadi bantuan langsung tunai atau BLT untuk tangani dampak COVID-19. Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan percepatan penanganan dampak COVID-19 pada sektor sosial ekonomi. Seperti dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saat konferensi pers update penanganan COVID-19 pada Kamis sore kemarin. Menurut Khofifah, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten dan kota akan lakukan percepatan penanganan dampak COVID-19 menggunakan dana desa. Ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Desa terkait penggunaan dana desa untuk COVID-19. Keseluruhan dana desa di Jatim itu 7,654 triliun. 7,654 triliun, 7 triliun 654 miliar. Nah, yang potensi untuk dikonversi sebagai dana desa maksimal 35% itu setara dengan 2 triliun 322 miliar. 2 triliun 322 miliar. Total dana desa adalah 7 triliun 654 miliar. Yang potensial dikonversi menjadi bantuan tunai sebesar 2 triliun 322 miliar. Nah, total keluarga miskin yang bisa disasar dari 2,322 triliun 2 triliun 322 miliar, total keluarga miskin yang bisa disasar adalah 1.286.374 keluarga miskin. Seperti dikatakan oleh Khofifah, dana desa yang dikonversi ke bantuan langsung tunai atau BLT maksimal 35% dari yang diberikan ke masing-masing desa. Besarannya 600.000 per bulan selama 3 bulan. Saya Didi Junarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Ya, dari Diding Junarto ke reporter Billy Patopoy, masih dari Radio Suara Sidoarjo mengabarkan Dinas Perikanan Sidoarjo gunakan alokasi anggaran COVID-19 untuk langkah preventif. Sahabat pendengar Jawa Timur, pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang terbilang besar juga memiliki dampak di setiap sektor baik dalam pelayanan publik maupun perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran sebagai bentuk penanganan dan pencegahan pada sektor yang belum terdampak cukup parah. Anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya mencapai 114,3 miliar dan Dinas Perikanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 108 juta rupiah. Muhammad Bahruni Aryawan, Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, saat ditemui di kantor dinas pada Kamis siang mengatakan, dana ini merupakan pergeseran yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembinaan, pelatihan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan. Selain itu, Bahruni juga menjelaskan dana dipakai untuk pengadaan room sanitizer, disinfektan, masker, dan lain-lain untuk pencegahan COVID-19 bagi para petani tambak dan pengunjung di kantor dinas maupun depo perikanan. Juga diberikan masker kain yang nanti akan digunakan oleh masyarakat
yang akan berkunjung atau beraktivitas di seputar Dinas Perikanan. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 di Sidoarjo sangat tinggi, aktivitas lelang baik di depo pasar ikan di Jalan Lingkar Timur maupun pasar ikan hias tetap berjalan normal. Meskipun jumlah pengunjung juga relatif berkurang, harga ikan di pasaran juga terpantau turun di kisaran 40% dan hal ini masih dalam batas wajar. Sementara itu untuk data terkini Kabupaten Sidoarjo terdapat 472 ODP, 111 PDP dan 50 pasien positif COVID-19. Sementara korban meninggal 6 orang dan pasien sembuh saat ini 5 orang. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo, kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada reporter Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan waktu belajar di rumah bagi siswa di Kabupaten Blitar diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan. Pekan ini merupakan batas akhir surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengenai masa belajar di rumah bagi siswa SD SMP. Melihat situasi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, akhirnya Dinas Pendidikan memperpanjang masa belajar di rumah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengatakan, pihaknya akan membuat surat edaran perpanjangan waktu belajar di rumah hingga waktu yang belum ditentukan. Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Bupati Blitar mengenai keputusan itu. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana jumlah ODP maupun PDP tidak kunjung berkurang, melainkan terus bertambah. Sehingga, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, siswa akan kembali belajar di rumah. Nantinya, jika situasi sudah normal dan memungkinkan belajar di sekolah, Dinas Pendidikan akan langsung mengeluarkan surat edaran kembali. Budi menambahkan, kegiatan belajar siswa di rumah dipastikan tetap dalam pantauan guru, karena semua guru telah memberikan tugas kepada siswanya melalui online. Meski demikian, pihaknya juga sudah menghimbau agar tugas yang diberikan tidak banyak, agar siswa senang belajar di rumah. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Masih dilaporkan dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada reporter Elvos Usman kali ini yang mengabarkan bahwa di tengah pandemi COVID-19, 50 UMKM di Kabupaten Blitar dialihkan membuat masker. Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Lis Setianingrum mengatakan, mewabahnya virus corona semua pelaku usaha mikro terdampak, mulai dari olahan makanan, minuman hingga kerajinan. Adanya himbauan agar semua orang menggunakan masker menjadi kabar gembira bagi pengusaha yang memiliki kemampuan membuat masker. Sampai saat ini ada 50 UMKM yang dialihkan untuk membuat atau memproduksi masker. Menurut Lis, dalam sehari satu UMKM yang sudah memiliki tenaga kerja bisa memproduksi masker antara 100 sampai 200 masker. Terakhir, seluruh UMKM ini telah memproduksi hingga 80.000 masker. Ribuan masker itu merupakan pesanan dari Pemkab Blitar untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui program bantuan sosial. Lis berharap wabah virus corona segera berakhir, sebab sesuai hasil pantauannya, semua UMKM di Kabupaten Blitar, baik yang berada di wilayah barat, timur, utara maupun selatan, kondisinya cukup memprihatinkan. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar. Ya, dari Kabupaten Blitar kita bergeser ke Gresik. Ada reporter Kevin Chandra dari Suara Gresik yang mengabarkan bahwa Purna Paskibraka Gresik lakukan gerakan sigap antisipasi COVID-19. Sehubungan di tengah pandemi COVID-19, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gresik melakukan kegiatan bakti sosial dengan membuka donasi untuk membantu masyarakat di tengah pandemi ini.
BPI Kabupaten Gresik melakukan gerakan sigap COVID-19 dengan tujuan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya orang yang tidak bisa work from home. Yang sangat prihatin kami untuk orang-orang yang tidak bisa work from home. Seperti itu, artinya kayak penjual kaki lima, lalu tukang beca, dan lain-lain yang memang membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari banyak pihak. Artinya memang rakyat membantu rakyat, seperti itu. Yusri selaku koordinator sigap COVID-19 sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik dan stakeholder untuk kelancaran gerakan tersebut. Sementara ini dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik. Terus rencana kami memang akan mengajak beberapa stakeholder yang ada di Gresik, khususnya untuk menangani COVID-19 ini, karena dengan adanya kerjasama seperti itu, harapannya ya penanganan COVID di Gresik semakin baik. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Dari Gresik kita ke Kota Blitar, dilaporkan oleh reporter Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar siapkan 3 skenario untuk antisipasi jika ada peningkatan kasus corona. Miaji, Direktur RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar mengatakan, jika ada peningkatan kasus, pihak rumah sakit memiliki kewajiban untuk melayani dan mempersiapkan sarana dan prasarananya. Awalnya, pihak rumah sakit hanya menyiapkan 3 kamar ruang isolasi khusus penanganan virus corona. Namun setelah melihat perkembangan kasus, akhirnya RSUD menambah kamar lain untuk ruang isolasi kasus corona. Terkait ruang isolasi virus corona, Ramiaji mengatakan RSUD Mardiwaluyo telah menyiapkan 3 skenario. Skenario pertama menyiapkan 8 bed di ruang isolasi, skenario kedua menyiapkan 15 bed, dan skenario terakhir menyiapkan 25 bed. Saat ini ruang isolasi di RSUD Mardiwaluyo difokuskan untuk penanganan kasus corona. Sementara pasien isolasi di luar kasus tersebut akan dirujuk ke rumah sakit lain di Blitar. Disinggung mengenai ketersediaan alat pelindung diri APD, Ramiaji menegaskan masih mencukupi. Pihak rumah sakit terus melakukan penambahan APD ketika jumlahnya sudah berkurang. Di sisi lain, RSUD Mardiwaluyo juga mendapat bantuan APD dari Pemprov Jatim dan Pemkot Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar. Kita bergeser ke reporter Ica Puspita yang mengabarkan bahwa salurkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Pemkot Blitar terapkan protokol kesehatan cegah COVID-19. Pemerintah Kota Blitar menyalurkan jatah bantuan pangan non-tunai BPNT bulan April ke 21 kelurahan di Kota Blitar. Penyaluran dimulai sejak Rabu 15 April 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan, penyaluran BPNT berbeda dengan sebelumnya karena pemerintah kota melalui Dinas Sosial menerapkan skema untuk pencegahan COVID-19. Penyaluran yang biasanya dilakukan dalam satu waktu, kini antrian dibatasi setiap 30 menit untuk 10 orang secara bergantian. Di lokasi penyaluran juga disediakan wastafel portable, tempat duduk diatur berjarak, penerima diwajibkan menggunakan masker dan harus mengikuti cek suhu badan. Santoso menyebut penerima BPNT di Kota Blitar sebanyak 4.828 orang, tersebar di 21 kelurahan. Untuk bantuan yang diberikan masih sama dengan sebelumnya, yaitu 10 kg beras, 1 kg telur, dan 1 kg daging ayam. Pemerintah juga memberikan masker sebagai upaya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, Sobat, Kamis 16 April 2020, pemerintah Kota Blitar menyalurkan BPNT ke beberapa kelurahan, di antaranya di Kelurahan Telumpu, Bendo, dan Kelampo. Penyaluran ditargetkan rampung minggu depan. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Studio. Ya, dari Kota Blitar kita bergeser ke Tuban. Ada reporter Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban melaporkan Pertamina semprot ribuan liter disinfektan ke 17 desa di Tuban. PT Pertamina Persero kembali melakukan aksi sosial terkait upaya menghambat penyebaran virus corona COVID-19 di Kabupaten Tuban. Kali ini Pertamina melakukan penyemprotan disinfektan di jalanan yang terbentang di 17 desa di Kecamatan Jenu, Kamis 16 April 2020. Penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan oleh Pertamina melalui New Grass Route Refinery NGRR Tuban yang dimulai sejak 13 April 2020 lewat program Pertamina Peduli Penanggulangan COVID-19.
Penyemprotan disinfektan dilakukan di jalanan yang terbentang di 17 desa di Kecamatan Jenuh, dengan total diperkirakan sebanyak 14.000 liter disinfektan. Proyek Koordinator Gerer Tuban, Kadek Ambarajaya mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap kesehatan masyarakat di Tuban. Pertamina ingin lingkungan masyarakat terjaga dan terbebas dari virus corona. Jalan yang disemprot disinfektan tersebut direncanakan meliputi 17 desa, diantaranya Desa Sumur Geneng, Desa Mentoso, Desa Rawasan, Desa Kaliuntu, Desa Wadung, Desa Sekardadi, Desa Suwalan, Desa Tasikharjo, Desa Remen, dan Desa Jenggolo. Ditambahkan penyemprotan dilakukan secara bertahap. Selama 3 hari ini sudah dilakukan di 6 desa dan akan berlangsung di desa lainnya. Dalam upaya penyemprotan disinfektan ini, pihak Pertamina didampingi oleh kepala desa maupun staf, tim gugus desa COVID-19, dan pihak keamanan baik dari TNI, Polri maupun keamanan NGRR Tuban. Diharapkan upaya yang dilakukan Pertamina bermanfaat bagi masyarakat Tuban dan Indonesia terbebas dari penyebaran dan bahaya virus corona. Hikmah Suraya melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Tuban kita bergeser ke Pamekasan. Ada reporter Esa Mahesa dari Pamekasan ini mengabarkan bahwa di tengah COVID-19 pelunasan haji di Pamekasan tetap dilaksanakan, jamaah tidak perlu setor berkas ke Kemenak. Pelunasan haji di Kabupaten Pamekasan tetap dilaksanakan melalui bank penerima setoran, namun lembar bukti pelunasan dan berkas lainnya dikumpulkan dan nantinya pihak perbankan yang mengantarkan ke kantor kasih haji dan umroh per 1 minggu sekali di setiap hari Jumat. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Afandi menyebutkan setoran pelunasan haji bagi masyarakat yang mendapatkan kuota atau kursi pemberangkatan dilaksanakan hingga akhir batas waktu pada 30 April 2020 mendatang. Hal itu dilakukan dengan sistem tersebut agar tidak ada kerumunan penyetoran berkas dan penyetoran pelunasan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 yang kini belum berakhir. BPS, Bank Penerima Setoran Haji itu untuk pelunasan haji tetap kita laksanakan per BPS masing-masing. Hanya saja dalam hal pengumpulan lembar mirah dengan berkas yang lain nanti diwakili oleh pihak perbankan, di mana perbankan itu mempunyai kewenangan ataupun kewajiban untuk menyetorkan berkas itu per 1 minggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Namun demikian, Afandi tetap mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh para jemaah calon haji menjaga kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat sesuai petunjuk dan protokol kesehatan. Hal itu guna mengantisipasi mewabahnya virus corona yang telah mengalami peningkatan di wilayah Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Ya, sahabat, dan demikian breaking news update COVID-19 dalam program Jatim News Today di edisi hari Jumat 17 April 2020. Anda bisa nantikan kembali besok di jam yang sama 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak di 6 radio asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran